Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ibu-ibu semua, Bu Naning, Bu Nur Hasana. Ya, pagi ini saya akan membicarakan tentang topik selanjutnya, yaitu pencegahan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, ya Bun. Kepada Ibu Naning mohon dibaca. Bahan bacaan: pencegahan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Pencegahan penelantaran terhadap anak. 1. Apa yang dimaksud dengan penelantaran? Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Sedangkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kehidupan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Terlantar di sini bukan sekedar karena seorang anak sudah tidak lagi memiliki satu orang tua atau kedua orang tuanya, tetapi juga dalam pengertian ketika hak-haknya untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian, ketidakmampuan, atau kesengajaan dari orang tua. 2. Jenis contoh dan dampak penelantaran terhadap anak. A. Penelantaran fisik. Penelantaran fisik terjadi jika seseorang melalaikan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersifat fisik, misalnya tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi, tidak memenuhi kebutuhan sandang termasuk memberikan pakaian kotor terhadap anak, atau ketika seorang ibu tidak membawa ke posyandu atau puskesmas ketika anak sakit, adalah bagian dari penelantaran fisik. Bisa dijelaskan apa namanya Bu Naning, penelantaran adalah apa? Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Lalu pendiaman adalah? Pendiaman adalah tidak dilakukannya tindakan ketika diketahui seseorang anak sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan karena terancam kesejahteraan fisik dan mentalnya. Lalu yang pembahayan? Pembahayan adalah tindakan orang tua atau dewasa yang dengan sengaja atau tidak sengaja menaruh anak pada situasi yang membahayakan kesejahteraan fisik dan mentalnya. Baik. Ini saya jelasin lagi ya. Di sini ada beberapa lagi ya penelantaran. Itu ada penelantaran mental, penelantaran spiritual, dan penelantaran sosial. Nah, ntar itu akibatnya itu yaitu salah satunya putus sekolah, kurang gizi, lalu sering ketakutan, kemampuan berbahasanya rendah, bersosialisasinya, terus susah bergaul dan merasa tidak aman, dan merasa pesimis tiap waktu, sering merasa pesimis. Nah, kalau gitu tiba gilirannya Bu Salsa ya Bu untuk membacakannya. Cara mencegah pelantaran terhadap anak. Apapun bentuk penelantaran adalah melanggar hak anak dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk orang tua. Mengingat dampaknya sangat membahayakan terhadap kelangsungan hidup anak secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Jika orang tua menginginkan anak keturunannya memiliki kecerdasan yang maksimal, maka harus berusaha memenuhi kebutuhan dasar anak, diantaranya fisik, psikis maupun sosial dan spiritualnya, dan menghindari penelantaran dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, sebagai orang tua, ada beberapa hal yang harus dilakukan guna mencegah penelantaran terhadap anak. Memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Berbagi tugas dalam mengasuh anak. Mendidik tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak kepada keluarga kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Menitipkan anak di tempat penitipan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu
mencari solusi, dan lain-lain. Langsung dibaca aja yang apa yang dimaksud dengan eksploitasi ya, Ibu Nurasana. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Eksploitasi adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan tenaga tubuh, kenaifan, keluguan, kepolosan anak untuk memperoleh keuntungan sosial maupun ekonomi. Contoh pemanfaatan tubuh anak yaitu anak yang dilacurkan, pornografi anak, atau anak yang memiliki kecacatan atau bayi untuk memancing rasa iba oleh pengemis dewasa. Pemanfaatan tenaga anak dapat berupa memberikan pekerjaan rutin, berat, dan berbahaya kepada anak seperti memecah batu, mengupas kerang, mengumpulkan sampah, atau menyelam untuk mengambil mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari, dan terus-menerus. Contoh pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak yaitu perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, anak yang dilacurkan, dan lain-lain. Eksploitasi terhadap anak biasanya dilakukan karena 2 hal. Pertama, mengeksploitasi anak untuk memperoleh penghasilan berupa uang. Contohnya, anak yang dilacurkan, anak yang dipekerjakan, anak yang digunakan untuk mengemis, dan lain-lain. Kedua, mengeksploitasi anak untuk memperoleh status sosial atau derajat yang lebih tinggi seperti anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan lebih terhormat. Anak perempuan yang dilacurkan untuk membeli HP dan meningkatkan status sosialnya, dan lain-lain. Baik Bu, Bu Sasa, ini saya jelasin dikit ya. Yang berikutnya itu contoh-contoh eksploitasi terhadap anak. Cuma disimak aja ya Bu ya. Kelihatan Bu ya bahan bacanya ya. Di situ ada salah satu eksploitasi ekonomi, yaitu pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Contohnya yang termasuk eksploitasi anak terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu misalnya buruh anak sebagai pekerja pabrik, buruh angkut pelabuhan, pengemis, pengamen, kuli bangunan, atau buruh tani. Nah, ini kesimpulannya berarti eksploitasi itu adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa atau perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, dan lain-lainnya. Nah, pekerja anak ini adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dan menerima imbalan atau tidak. Di sini ada aturannya ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, sekarang kita memasuki sesi terakhir ya, tanya jawab kesimpulan yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Naning dan Bu Salsa. Sekarang saya mau nanya ke Bu Naning, tadi penelantaran itu adalah apa Bu? Ya, penelantaran tadi adalah tidak dilakukan kewajiban dalam tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Contohnya apa Bu Naning penelantaran misalnya yang Ibu lihat? Ya, penelantaran mental anak. Iya, misalnya kayak gimana? Iya, misalnya itu tidak memberikan orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anak tersebut, tidak memberikan kasih sayang, ya, dan tidak memperhatikan kepada anak tersebut. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Naning ya. Yang terakhir Bu Nurasana, ini tadi Ibu telah membacakan pencegahan penelantaran terhadap anak. Bisa dibacakan 5 saja Bu, A sampai E Bu. Memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, berbagi tugas dalam mengasuh anak, mendidik tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memperhatikan pergaulan anak. Baik, terima kasih ya Bu. Sesi kita sudah selesai. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam menjelaskan penelantaran anak dan eksploitasi anak. Sesi selanjutnya kita akan membahas tentang penyandang dan kesejahteraan sosial bagi lansia. Begitu, terima kasih Ibu Naning dan Bu Salsa telah mengikuti diskusi pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.